hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan ada bagimu, rahimku hidup
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, para pesiara harapan bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-27. Doa para rasul sekaligus permohonan mereka kepada Tuhan, yaitu Tuhan tambahkanlah iman kami, harap menjadi doa dan juga seruan kita setiap hari. Sebagai orang beriman, kita mohon kepada Allah agar dinamika iman kita, pesiaran hidup kita senantiasa dalam naungan belas kasih Allah, iman kita setiap hari ditambahkan. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami memiliki iman yang kuat dan mempercayakan diri kami kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membelenggu Santo Paulus dalam iman, serta memberinya bantuan Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang ditaburkan dalam hati kami, agar benih iman tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu, agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai bagi nama-Nya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita,
Kita ini umat gembalanya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah tertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan, tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikat pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Allah Kristus. Saudari dan saudara, selamat pagi. Shalom. Sehat. Segala-galanya sehat. Otak sehat. Mata, pikiran, hati, kantong. Wah, semangat sekali jawabannya. Saudari dan saudara, beriman seperti kehidupan pada umumnya punya dinamika. Ada turbulensinya, kadang ada goncangan, kadang ada hambatan, kadang ada tantangan. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan Nabi Habakuk yang mengalami saat-saat gelap dalam kehidupannya, sehingga ia berseru dan berteriak kepada Allah, dan dia merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Pada titik ini Nabi Habakuk mengalami pergolakan iman, dan imannya itu goyah, imannya itu guncang. Bertolak belakang dengan Santo Paulus dalam bacaan kedua yang menemukan peneguhan dalam tugas dan perutusannya, pertama-tama dan terutama karena iman. Dia yang sebelumnya adalah pembunuh, pelaku persekusi orang-orang Kristen pada masa-masa awal, bertobat, dan karena imannya itu ia membawa kabar gembira tentang Tuhan Yesus kemana saja, ke seluruh dunia. Beriman seperti itu. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini, saya termasuk, ada suster, bapak ibu yang ada dalam keluarga, rekan-rekan muda, adik-adik semua, beriman itu kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selalu di atas. Mengapa? Karena kita masih manusia. Tetapi satu hal yang Tuhan minta dari kita dalam beriman, yaitu setialah hingga waktunya tiba. Setialah hingga akhirnya tiba. Setialah bukan karena usaha kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi setialah karena Ia yang memanggil kita adalah setia. Santo Thomas Aquinas pernah berkata, bagi orang yang memiliki iman, penjelasan tidak diperlukan. Sementara orang yang tidak memiliki iman, penjelasan tidak akan pernah cukup. Untuk orang beriman tidak perlu penjelasan. Tetapi orang yang tidak beriman, penjelasan bagaimanapun panjang dan banyaknya tidak akan pernah cukup. Beriman juga bukanlah perhitungan matematis bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Beriman juga tidak seperti transaksi jual beli di toko. Saya mau iPhone 17 Pro Max, saya siapkan anggaran sekian puluh juta supaya saya bisa dapat. Iman tidak bekerja seperti itu.
Supaya saya bisa dapat berkat, saya siapkan doa-doa dan usaha. Ya, saya siapkan segala sesuatu ini dan itu. Seolah-olah dengan usaha dan doa kita melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Iman cara kerjanya tidak seperti itu. Beriman adalah pertama-tama percaya kepada Allah yang telah terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Beriman adalah tentang percaya kepada Allah yang telah terlebih dahulu mencintai kita dengan seutuhnya, total dan tidak terbagi. Saya pernah menemukan sebuah tulisan, saya lupa saya temukan di mana, kira-kira bunyinya demikian. Allah mencintai kita seperti seolah-olah hanya diri kita saja yang Ia cintai di dalam dunia ini. Dan itulah iman selalu tentang Allah terlebih dahulu, bukan tentang kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil ada satu kalimat yang cukup menarik untuk kita renungkan. Kalimat itu berasal dari kata-kata para rasul sendiri, singkat, padat, dan jelas. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sepintas kalimat yang diucapkan para rasul kepada Yesus sepertinya sepele dan tidak berarti. Dan kalimat ini terucap setelah Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan nasihat itu nanti kita baca dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Di situ ada nasihat yang cukup panjang. Dan mungkin kalau kita membaca serta mendengarkan nasihat Yesus itu, pasti terdengar keras dan tuntutannya berat. Oleh karena kekerasan dan tuntutan yang sangat berat itulah, para murid berkata kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mengapa? Karena mendengar nasihat Yesus, para murid tidak yakin dengan dirinya untuk dapat melakukan semuanya itu. Maka mereka berseru dan memohon kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudari dan saudara, mengapa para rasul meminta tambahan iman? Permohonan menambah iman adalah permohonan yang tulus, yang lahir dari sebuah kerinduan dan kesadaran bahwa kita ini, bahwa para rasul yang adalah manusia merupakan pribadi yang lemah, yang mudah goyah, yang mudah goncang dalam mengimani Yesus, dalam mengikuti Yesus. Dan doa para rasul ini perlu menjadi doa kita setiap hari. Karena guncangan atas iman, tantangan atas iman, godaan atas iman itu bisa terjadi setiap saat, setiap waktu, setiap menit, dan di mana saja. Di mana saja. Bisa jadi juga dalam gereja. Saya lagi homili, ada yang main HP, itu godaan. Ya, yang lagi main HP silakan langsung berdoa, Tuhan tambahkan iman saya kodok. Godaan dan tantangan yang datang bertubi-tubi itu, di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk apapun, kita lawan. Ya, kita berjuang untuk bisa menghadapinya dengan mengutip apa yang dikatakan para rasul hari ini, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan atas doa para rasul ini, apa kata Tuhan? Tuhan tidak mengatakan hanya itu yang kau minta. Itu Ji. Oke lah kalau begitu. Saya akan kabulkan, saya tambah imanmu sekarang. Tidak. Sebaliknya Tuhan menjawab, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah dan tertanamlah di laut. Dan pohon itu akan taat kepadamu. Saudari dan saudara, sebesar apa biji sesawi? Bagi yang pernah jalan-jalan ke Tanah Suci mungkin sudah pernah lihat. Ukurannya itu sebesar butir beras. Dan pasti semua pernah lihat beras. Ya. Seolah-olah Yesus berkata, jika engkau memiliki iman yang kecil, tidak usah besar-besar, yang kecil saja seperti ini, selama itu adalah iman yang sejati, iman yang sungguh, engkau dapat melakukan hal-hal yang besar dan sulit. Bagi Allah, iman bukanlah ukuran, melainkan kualitasnya.
Iman yang berkualitas adalah iman yang dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam kesetiaan kepada Dia yang kita imani. Saudari dan saudara, contoh utama dan teladan utama dalam beriman adalah Bunda Maria yang secara istimewa kita hormati selama bulan Rosario ini. Dari Bunda Maria kita belajar bahwa beriman, mencintai Yesus adalah tentang kesetiaan. Dari Bunda Maria kita belajar bahwa mencintai Yesus bukanlah seberapa besar ukurannya kita mencinta, tetapi seberapa setia kita kepadanya. Bunda Maria mencintai putranya apa adanya. Bunda Maria beriman kepada putranya sampai akhir, sampai kesudahannya. Kita akui juga bahwa Maria mengalami kesulitan, Maria mengalami keraguan, tantangan, tetapi dia tetap setia kepada putranya sampai pada penghabisannya. Saudari dan saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita beriman sudah dengan setia? Ataukah ketika ada godaan, tantangan, rintangan yang mencoba untuk menurunkan dan mengurangi kualitas iman kita, kita pasrah begitu saja atau kita lawan? Apakah kita meneladan Bunda Maria? Sebagai manusia akan ada banyak hal yang menggoda, baik itu harta, tahta, bahkan manusia yang menjauhkan kita dari Yesus, dan itu bukanlah mustahil. Kalau godaan itu datang, akankah kita tetap setia kepadanya? Berjuanglah untuk setia, berjuanglah untuk tetap bersama dengan Yesus. Berserulah setiap hari, Tuhan tambahkanlah iman kami, karena iman kami ini lemah, iman kami ini mudah goyah dan rapuh. Berserulah setiap hari, Tuhan tambahkanlah iman kami. Beberapa waktu yang lalu, ada orang muda yang bercerita tentang dinamika relasinya yang beda server. Lalu dia mengatakan, "Pastor, kayaknya mau lock out." Saya hanya bilang, bagaimana mungkin? Cintamu kepada Allah lebih kecil daripada cintamu kepada Dia. Saudari dan saudara, kalaupun kita ngap-ngap, jatuh bangun, terluka, berdarah, bahkan sakit, putus asa ketika kita setia, ingatlah, bukan kita yang setia, Tuhan yang setia. Amin. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tali pengikat komunitas kita ialah iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah supaya diberi iman yang setia dan dinamis, iman yang bertahan dalam segala pencobaan. Marilah mengatakan bersama dengan para rasul, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa,
Semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan risiko-risiko yang kami temui. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga iman seluruh umat Kristiani kuat dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga umat berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya pada Allah yang adil, pengasih, dan penyayang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi saudari-saudara kita yang bersyukur atas berkat serta rahmat dari Allah, bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Alang dan Anita, Aurelia, Ibu Aurelia Maria Suryani, Ibu Yuliana Enti, Gwen Anabel Leonor, dan juga dari saudari-saudara kita yang mengalami berkat dan rahmat Allah melalui kesetiaan dan ketekunan dalam doa bersama Bunda Maria, Santo Yudas Tadeus, dan Santo Fransiskus dari Asisi. Ya Bapa, anugerahkanlah berkat, rahmat, serta sukacita dan pengharapan bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dan merasakan berkat-Mu. Semoga setiap hari mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman yang baik dan benar. Anugerahkanlah segala rahmat yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka, dan semoga pesiarahan di dunia ini adalah pesiarahan penuh kesetiaan, sekalipun banyak tantangan, rintangan, dan cobaan menghadang. Berkatilah mereka selalu. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi komunitas umat beriman dan seluruh gereja yang bersyukur atas teladan kekudusan serta kebaikan dan ketulusan Santa Faustina dari Kowalska, juga bagi komunitas kerahiman ilahi. Semoga melalui perantaraan doa Santa Faustina dan juga doa Bunda Maria, semangat kepedulian para devosan kerahiman ilahi semakin dirasakan oleh mereka yang menderita dan terpinggirkan, hingga kerahiman Allah semakin dirasakan di seluruh dunia, kerahiman Allah semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Dr. Laurentius Jaya Kusli maupun sanak keluarga kita. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam kehidupan kekal. Semoga Engkau menyambut mereka dengan penuh sukacita. Mereka boleh berbahagia bersama Engkau dan mendoakan kami semua yang bersiarah di dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Allah kami, sejak dulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu oleh kekuatan yang kami peroleh dari Kristus Putramu,
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatanmu di kehendak hati, kami serahkan padamu, Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatanmu di kehendak hati, kami serahkan padamu, Tuhan. Buah
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Kuatkanlah iman kami melalui keikutsertaan kami dalam mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang membawa keselamatan bagi kami ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya. Agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji di Kau karena besarnya karya-karyamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarat di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 536. Yesus Kristus Putra Allah menyerahkan tubuh darah bagi kita umat-Nya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami menuju kepada tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Minggu 5 Oktober 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 27-28 September 2025 sebesar Rp23.115.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.440.000. Sumbangan dari NN sebesar Rp1 juta. Dari Hendra Kusuma Novitatan Rp1 juta. Dari Abdullah P. Rp1 juta. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Richard Fadel Deme Hajon dengan Marcelina Noviana Naihati. Pengumuman ketiga. Kristoforus Kevin Likwanto dengan Brigita Felicia Layadi. Pengumuman kedua. Andreas Novan Adrian dengan Meriana Saruna. Pengumuman pertama. Moses Rawin dengan Octavia Mariana. Pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah: pertama, keluarga prasejahtera; kedua, berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar; ketiga, harus memiliki kartu keluarga Katolik Bidup; keempat, yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon maaf, tidak dilayani. SMA Katolik Raja Wali Makassar telah membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi lengkap dapat dilihat pada papan pengumuman gereja dan akun sosial media SMA Katolik Raja Wali Makassar. SMP Katolik Raja Wali Makassar telah membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi lengkap dapat dilihat pada papan pengumuman gereja dan akun sosial media SMP Katolik Raja Wali Makassar. Kami dari komunitas Kerahiman Andalas menjual rosario kerahiman lengkap dengan buku doa, yang mana hasil dari penjualan rosario ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas Kerahiman Andalas. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli rosario ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian, juga atas kehadiran saudari dan saudara dari komunitas Kerahiman Ilahi. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Allah. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu.
Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Teman-teman dari komunitas Kerahiman Ilahi, mohon jangan pulang dulu, kita dokumentasi sebentar. Bersiap di depan.